Kan ini nanti saya rencananya kan kayak ada yang maju gitu. Kalau misal saya gambar dulu peta konsepnya di sini nggak apa-apa. Nanti saya tinggal menjelaskan aja. Enggak boleh dong pada saat pembelajaran dong. Oke, siap. Jadi teman-teman semua, di sini ada perbedaan surat masuk dan surat
surat keluar. Di mana surat keluar itu merupakan surat yang kita bikin untuk dikomunikasikan ke pihak eksternal, dikirimkan ke pihak eksternal. Kalau surat masuk itu surat yang kita terima dari pihak eksternal ke perusahaan kita. Nah, dan tentunya kalau kita yang bikin suratnya, berarti kita harus membuat format secara sesuai sama perusahaan, kayak gitu ya. Oke, next. Selanjutnya, setelah mengetahui perbedaan surat keluar sama surat masuk, kita harus tahu gimana cara mengontrol surat itu dengan pakai kartu kendali. Nah, di sini kartu kendali membantu dalam pengelolaan surat agar mudah ditemukan kembali dan dapat digunakan sebagai alat monitoring terhadap suatu surat. Jadi, semisal surat itu sudah dikelola sampai mana sih, kita bisa tahu dari kartu kendali itu. Nah, biasanya kartu kendali ini dilampirkan di dalam suratnya, di atas suratnya. Di sini ada 3 warna, ada warna putih. Biasanya warna putih itu diberikan ke pimpinan, lalu ada warna kuning. Warna kuning itu biasanya nanti ditaruh di arsiparis. Ada yang tahu arsiparis itu apa? Betul, orang yang mengelola kearsipan. Lalu yang warna pink itu nanti diberikan kepada pengelola. Nah, ini contohnya, ibu di sini punya kartu kendali, ada 3 warna. Ada yang warna pink, ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Nah, susunannya biasanya itu yang putih di atas sendiri, kuning di tengah, lalu yang pink di belakang sendiri. Kayak gini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh, Mbak Zana? Izin masuk ke apakah warna dari kartu kendali itu paten putih, pink dan kuning atau ada variasi warna lain? Oke, terima kasih Mbak Zana atas pertanyaannya. Jadi, untuk warna kartu kendali sendiri itu yang paten ada warna putih dan warna pink. Jadi di semua perusahaan itu pasti ada 2 warna itu. Sedangkan yang warna kuning ini biasanya tergantung dari perusahaan. Ada yang pakai warna kuning dan ada yang pakai warna hijau kayak gitu. Apakah bisa dipahami Mbak Zana? Sudah bisa, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak dulu. Oke, berarti udah paham semua ya. Nah, selanjutnya kalau gitu Ibu lanjutin ke bagian pengisian kartu kendali. Ibu praktekkan ya. Ibu kasih contoh di sini.
sistem abjad. Di mana sistem abjad itu biasanya kita menggunakan nama perseorangan atau pengirim dari surat dan penerima surat seperti itu. Misal contohnya di sini ada PT Kerja Jaya Perkasa. Itu kalau diindeks jadinya Kerja Jaya Perkasa, PT. Nah, kalau nama perusahaan itu nggak boleh dibawa-bawa ya teman-teman. Jadi Karya Jaya Perkasa, Kerja Jaya Perkasa itu tetap. Nah, nama PT atau toko atau CV yang ada di depan itu dipindah ke belakang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau nama orang itu biasanya semisal contohnya di sini namanya Mbak Piski siapa? Piski Ardana Sriwayuni. Piski Ardana Sriwayuni, ada 3 kata ya. Nah, ini kalau ini jadinya Sriwayuni, Piski Ardana. Jadi 2 kata ini bakalan mundur dan 1 kata di belakang itu akan maju. Nah, untuk kode indeksnya sendiri itu biasanya 2 huruf pertama. Misal Piski Ardana Wardani ya tadi. Sriwayuni. Jadinya kodenya SR kayak gitu. Nah, coba sih satu lagi. Namanya Mbak Vanessa. Vanessa Azaba. Kalau di indeks jadi Azaba. Kalau kodenya di mana berarti? 2 huruf pertama. Betul, bagus. Sudah paham berarti ya, kita pemindeksan. Nah, terus di sini tanggal itu diisikan dengan tanggal hari ini. Di sini adalah M atau K, itu M nanti di lingkaran untuk surat masuk, kalau K itu untuk surat keluar. Selanjutnya di sini ada perihal. Perihal itu diisikan dengan perihal yang ada di surat dilambangkan. Nah, sedangkan isi ringkasan itu kita baca dulu. Apa sih secara keseluruhan apa sih isi dari surat itu? Nah, itu nanti bakalan diringkas lalu dituliskan di sini. Misal contohnya di surat ini, oh ini surat undangan rapat kerja untuk tanggal 10. Ya udah dituliskan saja. Surat undangan rapat kerja tanggal 10 Februari. Tuh. Selanjutnya di sini ada catatan. Catatan itu biasanya diisikan oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya di sini ada lampiran. Lampiran diisikan sesuai dengan suratnya. Terus ada dari atau kepada. Nah, ini kalau surat masuk itu berarti kan kita menerima. Menerima itu dari. Yang kepadanya dicoret. Kalau surat keluar, darinya yang dicoret, kepadanya yang dicentang, ditulisi gitu. Terus tanggalnya, ini tanggal surat, di situ ada 2 Februari 2024. Terus pengelolanya, oh ini ada 2 pengelola, harusnya pengelolanya yang di sini. Pengelola itu nama dari arsiparisnya. Misal ibu yang mengelola suratnya, jadi ya namanya Bu Putri April gitu. Terus syaratnya di bawah tanda tangan. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sudah paham? Sudah. Kalau gitu ibu mau tunjuk 1 aja buat maju dan nyoba nulis di apa? Siapa nulis? Membuat siapa yang mau? Oke, boleh Mas Evan. Suratnya dari siapa? Suratnya ini. Sama Bu. Beda dong. Nah, ini nih. Oke, tuliskan. Coba. Di sini indeksnya dari untuk PT siapa itu? PT Karya Adi Utama. Dituliskan indeksnya berarti di mana, Mas? Ini dulu. Karya Utama. Oke. Nah, gimana teman-teman? Betul? Pengisiannya seperti itu? Ini nama perusahaan loh. Dua huruf pertama dari indeks. Kapital. Yang huruf pertamanya kapital. Ya, betul teman-teman? Selanjutnya tanggal itu tanggal hari ini. Tanggal hari ini tanggal berapa teman-teman? 26 Februari.
Bulannya pakai angka atau huruf, pakai huruf. masih? Tulisannya agak besar ya mas, biar teman-teman ini bisa lihat. Kotak kecil. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau itu surat keluar, perihalnya mana ya lalu? Oke, sana barang. Oke. Nah, isi ringkasannya. Ayo, teman-teman dibantu dibaca. Apa ya kira-kira isinya? Surat pesanan. Terima kasih. Ini pesan atau mobil? Kita yang memesan, karena ini surat keluar. Oke, memesan. Cepat mas, tulisnya. Pesan banyak Bu. Teman-teman boleh dibantu dikte. Meja kantor 15 Juni. Bu ini disingkat boleh dong? Iya, boleh. Tapi nanti kalau dalam penulisannya yang asli nggak boleh disingkat. Mesin absensi. Mesin absensinya 2 unit. Ya Bu. Oke, terus catatannya itu biasanya yang ngisikan pimpinan. Nah itu anggap aja kita belum dikasih pimpinan, jadi di spread dulu aja mas. Oke, nah lampirannya ini ada, berarti di spread juga. Terus jamnya apa? Pada Bu. Padanya berarti PT Karya Aji Utama. Tanggalnya 12 Maret 2025. Anggap aja tahunnya sekarang ya teman-teman, soalnya kebetulan suratnya surat lama. Oke, pengelolanya siapa namanya? Ditulis? Nama panjang. Ya. Nama panggilan juga apa? Indeks, kode, tanggal, sama yang lainnya itu udah betul semua. Kita kasih aplaus lagi sekali lagi. Nah, selanjutnya ibu mau tanya sekali lagi. Apakah ada yang masih ada ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ibu pengen tahu seberapa paham kalian tentang materi hari ini. Mari kita coba quiz. Boleh di-scan? Aku mau Oh iya, maaf. Oke, boleh di-scan quiznya dulu. Nah, di situ ada 4 soal ya. Boleh. Sudah masuk? Sudah. Udah masuk ke HP-nya ya, Mas ya? Sudah bisa login? Oke.
belajar tentang surat masuk dan surat keluar, perbedaannya. Nah, kalau surat masuk itu surat yang kita terima, yang instansi kita terima. Kalau surat keluar, surat yang kita kirim ke instansi lain. Begitu. Kita juga belajar cara pengisian surat kendali. Kasih tepuk tangan